Gawat nih, warga kita ada ketusuk lagi. Pak. Pada yang mana ini? Katanya ada anak kecil mati ketusuk di sana. Ya, betul. Saya tawuran. Tapi lu kenapa gak pernah mau dengerin omongan gua, Tang? Bisa! Asal lo tahu, Bang, gaji yang lo kasih kemarin buat beli susu adik-adik gua kagak cukup. Sampai singkong kudu nyampur tepung sama air biar dikirain susu sama adik-adik gua. Bisa nggak lu bayangin? Lo lihat tuh Bang Nyai. Dia hidup cuma dari benerin jam tua doang. Dia tetap hidup, Tom. Tapi lu lihat hidupnya, Bang. Dia ditinggal sendiri. Anak bininya pergi. Antara mereka miskin. Lebih baik gua mati, Bang. Pada ngurusin hidup yang gak kelar-kelar. Tadi siapa yang nusuk Sintok? Ebet, Bor. Anak kampung sebelah itu. Ya benar tuh, Bor. Bor, lu mau ngapain, Bor? Mana yang namanya Ebet? Apain lo nanya Nebet? Gimana rumahnya? No, sono no. Lantar yang di kawasan kampung sebelah. Gue juga bakalan banyak duit kok buat beli beras, bayar kontrakan. Udah, sekarang lu diem aja. Nungguin lahan parkir, lama banget. Mendingan tuh buat gojek daripada lurus-lurus kamu tiap hari sama butut. Makan! Mau yang banyak aku. Siapa lu? Satu hal yang aku mau ingatkan pada kamu. Apapun yang akan terjadi pada kita, seburuk apapun, kamu harus janji. Kamu tidak akan kembali kepada masa lalu kamu yang kelam.
kita mau dunia ini berubah, maka kita harus merubah diri terlebih dahulu. Sekarang gue juga punya niat untuk berubah, Rif. Dan gue juga ngarepin semua orang di kampus ini bisa berubah. Tapi semuanya nggak mudah, Rif. Satu hal yang pasti tentang kematian, bahwa kematian pasti akan datang pada semua yang bernafas. Selebihnya akan selalu menjadi sebuah misteri. Tidak ada yang tahu mengapa seorang anak yang sehat tanpa penyakit meninggal karena penderitaannya, dalam kekecewaan tanpa ada yang mencintainya. Dalam sebuah penderitaan, bisa saja terjadi sebuah kebahagiaan. Dan begitu juga sebaliknya. Karena itu, hidup bukan soal menderita atau bahagia, tapi bagaimana kita menentukan pilihan untuk menjalani kehidupan ini sebaik mungkin, agar kita bisa memastikan bahwa kita telah melakukan yang terbaik saat kematian datang menjemput. Terkadang ada beberapa hal yang tidak bisa dirubah. Semoga kamu bisa mengerti dan bisa menerima ya. Gue kecewa, Rif. Gue udah ngelakuin semua hal yang bisa gue lakuin, tapi tetap aja akhirnya seperti ini. Tapi paling tidak kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, Bor. Dan sekarang kita tidak bisa melakukan apa-apa. Enggak, Rif. Masih ada yang bisa gue lakuin. Assalamualaikum, Kong. Sepertinya ada dari kantong ini. Masya Allah. Dek, kamu nggak boleh minum air ini ya. Ini air mentah. Bang, lapar bang, cuman lari beruang. Kamu punya minum nih buat kamu. Makanan buat kamu. Kamu minum ya. Sekarang kamu makan. Hah? Kong, Abur datang kemari mau ngambil adik-adiknya Entong. Biar Abur yang ngurus di rumah. Nanti tiap harinya Abur bakal datang ke sini buat merawat Engkong. Iya, Kong ya. Sekarang Kong makan dulu ya. Abur suapin.
surat-surat R.A. Kartini terungkap bahwa beliau kecewa dengan sistem dunia pendidikan di Indonesia pada saat itu karena tidak berpihak kepada kaum perempuan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sekarang adalah kapan diterbitkannya Habis Gelap Terbitlah Terang? Ada yang tahu? Arif? Tahun 1922, Pak. Bagus. Selain R.A. Kartini, banyak sekali pahlawan wanita Indonesia yang tentunya hebat, seperti Cut Nyak-din. Nah, sekarang saya mau tanya, ada yang tahu nggak Cut Nyak-din itu siapa? Dian? Cut Nyak-din. Iya. Sepertinya saya pernah dengar, Pak. Ya minimal kamu tahulah Cut Nyak-din itu berasal dari daerah mana? Makassar. Payah, cakep, ngetop, tapi lemot. Ya udahlah, ya biarin aja. Yang penting kita bukan eksis. Kamu kok sendirian di sini? Lagi mikirin apa? Boleh aku duduk di sini? Maaf ya, aku ganggu kamu. Aku juga mau minta maaf soal apa yang dilakuin teman-teman tadi sama kamu. Jangan dipikirin. Aku cuma mau bilang, di negeri ini apapun yang kita lakuin dianggap berbeda dari mayoritas yang ada, itu pasti akan ditertawakan atau dicemooh. Gak apa-apa kok. Aku sadar, aku memang banyak gak tahu apa-apa. Dari sejak kecil, aku udah sibuk jadi artis. Ya, setiap harinya aku cuma bisa menghafal lagu, latihan dance, atau menghafalkan skenario film. So, banyak hal yang memang aku nggak tahu. Tapi bukannya kamu itu homeschooling ya? Emang guru kamu nggak ngajarin apa-apa gitu? Homeschooling yang aku lakuin cuma status aja kok. Aku nggak benar-benar serius belajar, seperti selayaknya yang dilakukan anak-anak homeschooling. Kamu boleh tanya masalah acting, masalah berkesenian, aku bisa jawab kok. Tapi soal Pancasila, apalagi sila-silanya dan butir-butirnya, serius, aku nggak tahu. Oh iya, aku Dian. Aku Ani. Kenapa jadi si Ratu Muna itu sih yang duluan deket sama si Dian? Ya nggak heran sih. Si Ani kan emang jagonya tuh, Carmu. What? Berarti lu kalah dong. Enak aja kalah. Gak ya, gue nggak kalah. Oke, emang si Ani itu jago kalau urusan charmu, pelajaran, moralitas. Oke, gue akuin. Tapi urusan ngegaul sama artis,
gue gak bakal kalah. Kita lihat aja nanti. Bang, deket banget gue. Kehidupan aku, An. Hampir semua kegiatan yang aku ikuti diliput dan diabadikan. Aku gak kebayang betapa melelahkannya kalau seharian penuh ikutin aktivitas kamu. Aktivitas fisiknya mungkin memang gak terlalu melelahkan. Yang melelahkan adalah saat kita tidak bisa menjadi diri sendiri selama 24 jam. Dan kita harus berpura-pura menjadi orang lain yang seperti diinginkan para produser dan para pemilik label. Maksud kamu? Image, An. Para produser dan pemilik uang selalu menginginkan keuntungannya. So, kita para artis harus dibentuk agar image kita diinginkan sesuai pasar. Dari cara kita berpakaian, berbicara, bergerak, dan lain sebagainya. Oh ya? Iya. Ada juga yang harus berpura-pura anggun karena penggemarnya adalah orang-orang yang berasal dari kalangan tertentu. Kamu percaya? Bahkan ada yang diminta untuk pura-pura pacaran hanya untuk menaikkan penjualan kaset atau CD atau menaikkan penjualan film yang akan mereka rilis. Apa itu terjadi juga di luar negeri? Iya. Seperti artis ini contohnya. Aku ragu dia benar-benar ingin berpenampilan seperti itu. Dan ini, artis kontroversial yang menurutku sengaja melakukan semua yang dia lakukan untuk menarik perhatian dan sekedar menjadi berbeda. Dan pasangan ini, kamu tahu, mereka berlibur berdua, berfoto berdua, menampilkan image-image mesra. Apakah kamu pikir mereka berdua itu betul-betul saling suka satu sama lain? Bukan sekedar melakukannya, tapi untuk meningkatkan popularitas mereka. Tapi oke lah, image mereka diatur sama dibentuk oleh keinginan pasar. Tapi gimana dengan karya-karya mereka? Itu pasti hasil dari karya seni mereka sendiri, kan? Sama aja nih, karya-karya mereka kan dibuat untuk menjadi laku, untuk dibeli oleh para penggemar mereka. So, bila para penggemar mereka mempunyai selera musik yang buruk, pasti pun mereka terpaksa membuat musik yang buruk. Bahkan dalam dunia akting, bukan satu atau dua orang aktor dan aktris aja yang tidak mengetahui apa itu akting sebenarnya. Bagaimana saja teori-teorinya, dan lain sebagainya. Ya, begitulah. Lalu gimana mereka bisa terkenal? Ya, karena mereka cantik, tampan, dan akting seadanya. Jadi, apa sebenarnya seni dalam musik, akting, pembuatan film menurut kamu itu? Aku akan coba jelaskan dengan mudah buat kamu. Dalam bermusik contohnya, musik bukanlah sesuatu yang diciptakan untuk bisa dinikmati oleh kuping awam saja. Musik berkaitan erat dengan matematika, dengan hitungan, bahkan arsitektur. Seseorang harus kuliah 4 tahun, bahkan lebih untuk dapat mengerti teknik dan cara menciptakan musik yang baik. Setelah lulus pun, bisa jadi ia harus bergelut selama 1 tahun penuh, hanya untuk menciptakan satu keping musik yang berdurasi 5 menit. Oh ya? Iya, demikian juga dengan akting, tari, seni rupa, atau seni lainnya. Namun, justru orang-orang ini jarang sekali terdengar di kalangan umum. Mereka tidak terkenal, tidak dieluk-elukan, tidak memiliki penggemar yang jutaan jumlahnya. Dan itu karena mereka tidak rela seni mereka dijadikan komoditi, produk
dan hal semacam itu. Iya, namun kalau saja masyarakat kita mau belajar dan mengapresiasi seni dengan lebih baik, orang-orang yang lebih layak disebut sebagai artis ini pasti akan muncul ke permukaan. Nama mereka akan sering kita dengar. Jadi kamu paham sekarang kan? Bahwa apa yang masyarakat umum tahu tentang seni itu sebenarnya bukan seni, melainkan komoditi, produk yang dibentuk dan dikemas demi kepentingan komersial. Dia lama banget ya. Jam berapa? Makan dulu kali, Mas. Duh, kita ini janjian loh. Padahal kita janjiannya sudah harus berada di sana. Halo Dian. Aduh. Ayo, kita berangkat. Ya. Gila si Dian tuh ngetop banget sih. Masa pulang sekolah sampai dijemput segala kayak gitu. Yang ngejemput juga lumayan lagi tampangnya. Kayaknya nih ya, yang lumayan itu tuh manajernya si Dian deh. Soalnya setiap hari gue lihat si Dian pulang sama dia terus. Tapi lu yakin gak kalau itu manajernya? Jangan-jangan supir manajernya. Ya iyalah Arin, masa manajernya yang hitam, gendut, bulat kayak gitu? Ya, kita harus ngikutin dia. Soalnya gue yakin nih, kayaknya mereka mau ke studio deh. Gue harus ngedeketin manajernya nih. Gue mah mau bayar berapa aja, asal gue jadi artis gak apa-apa. Iya, oke. Sekarang kita ikutin. Itu jamu dan manggil, Ki. Lama banget sih, itu manajernya keluar. Panas banget lagi. Yang ada nih, nanti kulit gue jadi hitam. Dan nanti makeup gue luntur. Banget sih. Panas lagi, elah. Jadi Wak, mending kita nunggu di mobil aja yuk. Apa aja? Kalau kita nunggu di mobil, yang ada nanti kalau manajernya yang lewat, kita nggak ada, gimana? Nggak mau gue. Ayo tenan ya. Abang saja. Nur, sini kan. Iya Pak, tolong ambilkan map-map dalam mobil ya. Saya mau membicarakan kontrak dengan produser. Nanti map itu kamu serahkan kepada sekretarisnya Pak Win, Mbak Depi. Nanti saya mau meeting dulu sama Dian di ruangan Bu Neni ya, sebentar. Baik Pak. Nah, setelah itu kamu tunggu di ruangan supir tempat seperti biasa ya. Jangan kemana-mana. Iya Pak. Iya. Ayo saya. Iya, Dek. Itu manajernya dia. Iya. Bangun. Nih. Pegang. Hai Om. Kenalin, nama saya Wati Om. Saya temennya Dian. Wati. Iya. Tenang aja Om, saya udah direkomenin kok sama Dian buat ketemu Om. Nama Om siapa? Saya? Iya. Saya Sandung Mbak. Kok namanya Sandung sih? Jelek banget, Boy. Masa manajer kamu gitu namanya? Ih, Arin, diam lo. Nama boleh katro, tapi siapa tahu jabatannya kan? Diam aja.
Oh ya, Om mau kemana Om? Kok bawa-bawa map? Oh ini mapnya mau saya bawa ke dalam buat meeting sama produser. Kenapa lu bilang don't judge your book by its cover? Jadi gini nih Om. Om kan manajernya Dian. Hah? Om bisa dong bantuin saya buat jadi pemain sinetron. Artis Om, artis. Jadi artis? Ya, Pemain sinetron? iya Om. Om kan manajernya Dian. Om yang bikin dia ngetop. Masa bikin saya ngetop juga nggak bisa sih? Saya kan juga cantik Om. Saya berani bayar Om deh. 20 juta. 20 juta Om. Nggak bakal nolak dong Om. Ya kan? Bikin saya jadi artis Om. 20 juta. 20 juta. Kalau kurang saya tambahin lagi Om. Gimana? Asal Om bisa bikin saya ngetop, eksis jagat raya. Ya, ya. Saya tambahin lagi Om. Om tenang aja ya. Deal nggak? Deal dong. Akhirnya gue jadi artis. Gue bakalan jadi kaya sama dia. Fix ya, semua orang bakalan kagum sama gue. Terus nanti followers gue banyak. Tuh, apa ya nama fans clubnya ya? Latios. Aduh apa ya? Lati Lovers. Lati Natik. Pokoknya apa aja lah ya. Pokoknya nanti fans clubnya lo yang ngurus ya. Siap deh, siap. Wati Lovers. Bagus banget. Lo jangan sedirin, jangan sedih. Nanti lo juga bakalan terkenal. Soalnya nanti kalau misalnya gue udah terkenal duluan, kan ada infotainment tuh ngeliput gue sehari-hari kan. Nanti lo ada di samping gue, jadi asisten gue. Kali nanti gak ada di sini. Bener banget lo. Gue pengen. Iya, sabar. Mas Sanur. Mas Sanur. Mas Sanur. Malah, Mas Roto. Ngagetin aja sampean. Ya gimana saya nggak ngagetin. Kamu dipanggil-panggil dari tadi nggak nyaut-nyaut. Lihat wajahnya itu polos bolong. Ada apa sih? Gimana saya nggak polos-polos bengong-bengong, Mas? Kenapa? Tadi ada orang yang nawarin saya uang 20 juta, Mas. 20 juta. Iya, Mas. Tapi asal saya bisa bantuin dia masuk TV. Ini namanya rezeki. Rezeki itu nggak boleh ditolak. Kamu tahu kan, majikanku siapa? Sutradara. Kalau sekedar buat masuk TV doang itu hal yang gampang toh Mas Sanur. Nanti aku bilang sama juragan, Pak, ada saudaraku dari kampung nih mau masuk TV, bantu ya. Pasti bakal diain. Mantap itu. Ya. Oke. Jangan oke aja. Ingat, 20 juta tadi bagi 2. Bagi 2. Besok harap datang ke Buperta untuk ikutan syuting jam 12 siang. Jangan sampai telat, terima kasih Sanur. Hah? Apaan sih? Besok gue syuting. Berarti mulai besok nasib gue akalan jauh satu tingkat daripada sebelumnya. Gue seneng banget. Yes, berarti gue sama Dian nanti bentar lagi bakal satu level. Gue jadi nggak usah minder lagi kan kalau ketemu Dian. Wati gitu, si ratu eksis dan gaul. Cepet banget ya Wat. Ih, hebat banget sih si Sanur. Iyalah, siapa dulu manajer artis papan atas gitu loh. Dan gue yakin ya, pasti gue jadi peran utamanya. Gue yakin banget. Gue seneng banget Arin, gue seneng banget. Jadi
besok lo siap nggak jadi asisten gue? Siap nggak? Woi guys, gue punya 5 tiket rave party nih buat termalam. Pada mau ikut gak? Rave party? Apaan tuh rave party? Baru dengar gue. Ya ampun Bagas, sakit tau. Lu rave party aja nggak tahu, lu pada mau ke kampungan semua ya. Mending lu tanya sama Mbak Google. Paco. Gini, gue jelasin. Rave party itu kita bisa joget-joget, kita bisa minum, kita bisa have fun. Pokoknya asik lah, musiknya aja asik banget, men. Ya. Gimana? Lo pada mau ikut gak? Lah, males gue ikut-ikut kayak gituan. Lagian, Senin kita ujian. Mending kita pada belajar daripada nilai kita jeblok. Ya nggak? Betul. Udah. Lo emang katrok semua. Mas, itu Mas, datang Mas. Belum di syuting aja, kepala gue rasanya udah gede banget, berat. Aduh, yang berat tuh kopernya tahu. Emangnya asisten artis nggak boleh apa? Punya asisten lagi? Udah. Masa artis profesional kayak gue bawa-bawa barang kayak begituan? Nggak banget. Ini tuh mau syuting, apa mau nginep sebulan sih? Alin dia baju aja. Luar biasa. Hai Om Sanu. Saya Roto. Oh iya. Saya on time banget dong. Oh iya, on time banget. Ya memang harus on time dong. Kalau kamu sampai telat, ya bakal lewat. Om. Iya. Sutradaranya yang mana sih Om? Saya boleh dong kenal sama sutradaranya? Ya boleh banget. Tapi ya harus diingat sesuai perjanjian aja kan ya. Ada DP-nya minimal ya 50%. Aduh, Om tenang aja. Saya ini ya orang ya. Selain tepat waktu, saya juga pasti akan menempati janji saya. Oh keren aja, tenang. Nih. Ini saudaranya gitu. Ya gitu tuh. Oke. Mantap. Baik dulu ya. Oke, standby. Buruan. Tolong harus itu dibenerin, tolong dibenerin itu. Hai Pak saudara. Saya Wati Pak, Wati. Saya peran utama loh Pak di sini loh Pak. Kamu ini siapa? Wati. Pokoknya ini ya Pak, Bapak nggak bakal nyesel deh Pak. Setiap sinetron, FTV, film, pokoknya semuanya. Kalau saya Pak yang bintangin, share rating bakal nge-booming Pak. Bapak nggak bakal nyesel Pak, tenang aja. Oh ya Pak, ruang makeup di mana ya Pak? Saya cuma butuh kursi, terus di belakang kursinya ada nama saya, tolong ya Pak. Wati, W-A-T-I, tolong ya Pak. Aduh, saya mau make upan dulu nih. Yuni, Tante Yuni, sini. Iya, Pak. Ini siapa? Tolonglah, ekstra sini Bang sana. Iya Pak. Saya mau teksa pusing. Ya. Oke? Iya, Mbak, ikut saya Mbak. Oh iya. Oh, makasih ya. Makasih. Dadah, Surah, nanti kita take ya. Dadah. Love you all. Tunggu, Mas. Dadah. Ayo. Hai, kamu lagi ngapain nih? Oh iya, tadi aku ngeliat kakak kamu loh, Bagas. Tapi kayaknya dia nggak cocok sama teman-temannya ya. Sangat berbeda. Dan itu terlihat jelas sekali. Ya begitulah nih. Kak Bagas emang orangnya terlalu modern, terlalu bebas, dan terlalu luar negeri minded. Iya. Tapi kayaknya bukan cuma kakak kamu deh. Karena generasi kita saat ini sudah terlalu banyak yang dicekoki dan mengkonsumsi budaya-budaya luar, bukan budaya lokal. Maksud kamu? Iya. Gara-gara kemarin kita banyak ngomongin seni, aku jadi belajar banyak tentang budaya dan seni. Dan aku menemukan buku ini.
Di dalam buku ini banyak hal-hal yang menarik. Di sini juga dijelasin bahwa negara kita saat ini adalah seperti peperangan tanpa senjata, alias culture war. Culture war? Iya, perang budaya. Sejak berakhirnya masa kolonialisme, negara-negara yang agresif mengubah strategi dominasi mereka dengan menggempur negara-negara dengan budaya. Dan strategi itu dikemas dengan sangat canggih sehingga budaya mereka terlihat sangat baik, patut dicontoh di negara yang berkembang. Lihat aja cara berpakaian kita saat ini. Musik, film, itu semua mengikuti budaya mereka anut. Dan kita sah-sah aja melakukannya. Justru malah sebaliknya. Kalau kita nggak melakukan itu, yang aja kita dicap aneh. Agresi ini dilakukan supaya negara kita terlihat sangat akrab dengan budaya mereka. Maksud kamu budaya barat? Iya, tapi bukan cuma budaya barat. Budaya timur juga. Contohnya seperti animasi Jepang, drama Korea, film-film India, dan lain-lain. Kalau culture war ini benar terjadi dan bukan sekedar konsep, lantas tujuannya untuk apa? Tujuannya itu supaya produk-produk, keinginan-keinginan politik, bahkan ideologi negara lain dapat dengan mudah masuk ke negara kita. Apalagi bila kita sedang mengadopsi budaya luar. Mereka akan sangat mudah memasukkan dan menjualkan produk-produk mereka ke negara kita. Bahkan mereka dengan gampangnya memaksakan keinginan-keinginan politik mereka pada kita. Seperti yang terjadi di Indonesia. Negara kita adalah negara yang paling banyak mengimpor kebudayaan dari luar. Seperti kebudayaan-kebudayaan barat, animasi Jepang, film Korea, film India. Bahkan, negara kita seringkali mengimpor ideologi-ideologi yang bukan merupakan ideologi lokal. Dan hal ini yang akan mempermudah negara lain untuk menginvasi negara kita dan menjual produk-produk mereka kepada negara kita. Berarti culture war ini sangat berbahaya sekali. Benar sekali, Dian. Dan yang lebih mengenaskan lagi, kita nggak sadar bahwa culture war itu sedang terjadi. Saat ini, negara kita sedang memasuki kancah perang tanpa senjata apapun. Dan generasi muda kita saat ini udah habis menjadi lahan yang mereka panen. Sampai-sampai kita lupa jati diri kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Itu sebabnya, kenapa rasa nasionalisme itu sangat penting untuk kita jadikan sebagai tameng. Tameng yang kita gunakan untuk menghadapi peperangan yang tidak terlihat. Bahkan berakibat yang sangat fatal. Maaf, aku harus ke kelas. Iya, kenapa? Aku juga nggak tahu. Mungkin dia sadar bahwa dia dan kakaknya sudah menjadi korban culture war, atau bahkan lebih. Tapi yang aku tahu, dia adalah salah satu agen sebagai penyebar budaya asing dari seni dan akting yang dia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, ketahuilah bahwa kehidupan di dunia ini bermacam-macam tingkat kenikmatan itu. Manusia berlomba-lomba mengejar hingga kepayahan, umurnya habis dan hidupnya tersungkur hanya untuk mencari kenikmatan dan kesenangan dunia. Gokil. Bro, mantep banget bro, party tadi. Keren. Gue baik dulu ya. Oke, sampai ketemu. Bentar. Kayaknya lu mabok berat nih. Lu masih bisa nyetir nggak? Kalau nggak bisa, lu suruh aja gini. Ah lu, pada masih kaku aja. Bisa lah, gue balik sendiri.
kok bisa? Para jamaah sekalian, tak ada kenikmatan yang sejati. Kenikmatan yang diinginkan manusia hanyalah kenikmatan yang semu, ilusi, dan hayalan. Tapi sudah jadi tabiat manusia ingin hidup bersenang-senang dan megah-megahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam salah satu ayatnya yang artinya tidak ada kehidupan di dunia melainkan bersenda gurau dan bermain-main, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Wah, bantangin tuh orang. Gue nabrak orang. Itu ada apa, Pak? Itu mobil yang baru lewat, baru nabrak orang. Mas, lihat plat nomornya nggak, Mas? Aduh, saya tadi melihat sekilas sih, Mas. B17. Pokoknya belakangnya AB.
Gawat nih, warga kita ada ketusuk lagi. Pak. Pada yang mana ini? Katanya ada anak kecil mati ketusuk di sana. Iya, betul. Saya ikut tawuran. Tapi lu kenapa nggak pernah mau dengerin omongan gua, Tang? Tang! Asal lo tahu bang, gaji yang lo kasih kemarin buat beli susu adik-adik gua kagak cukup. Sampai singkong kudu nyampur tepung sama air biar dikirain susu sama adik-adik gua. Bisa nggak lu bayangin? Lo lihat tuh Bang Jalan. Dia hidup cuma dari benerin jam tua doang. Dia tetap hidup, Tom. Tapi lu lihat hidupnya bang, dia ditinggal sendiri. Anak bininya pergi, lantaran mereka miskin. Lebih baik gua mati bang pada ngurusin hidup yang gak kelar-kelar. Tadi siapa yang nusuk Sintong? Ebet, Bor. Anak kampung sebelah itu. Ya benar tuh, Bang. Bor, lu mau ngapain, Bor? Mana yang namanya Ebet? Ngapain lo nanya Nebet? Gimana rumahnya? No, sono no. Bapak, aku lapar, Pak. Pak, ini lihat anak lo bandel banget. Ketahuan kita lagi kagak punya beras. Rewel aja minta makan nasi. Yang ada tuh cuma bawang goreng. Kita tuh nulis pindah, Bang. Gak bebas kontrak. Diam. Bentar, kalau kita udah berhasil dapetin lagi tuh lahan parkir di kawasan kampung sebelah, gue juga bakal banyak duit kok buat beli beras, bayar kontrakan. Udah, sekarang lo diem aja. Nungguin lahan parkir. Lama banget. Mendingan tuh buat gojek. Daripada lurus-lurus kamu tiap hari cuma butut. Makan. Mau yang kita minta tuh. Siapa lu? Itu siapa, Pak? Abang Pak. Satu hal yang aku mau ingatkan pada kamu, apapun yang akan terjadi pada kita, seburuk apapun, kamu harus janji, kamu tidak akan kembali kepada masa lalu kamu yang kelam.
kita mau dunia ini berubah, maka kita harus merubah diri terlebih dahulu. Sekarang gue juga punya niat untuk berubah, Rif. Dan gue juga ngarepin semua orang di kampus ini bisa berubah. Tapi semuanya nggak mudah, Rif. Seperti artis ini contohnya. Aku ragu dia benar-benar ingin berpenampilan seperti itu. Dan ini, artis kontroversial yang menurutku sengaja melakukan semua yang dia lakukan untuk menarik perhatian dan sekedar menjadi berbeda. Dan pasangan ini, kamu tahu, mereka berlibur berdua, berfoto berdua, menampilkan image-image mesra. Apakah kamu pikir mereka berdua itu betul-betul saling suka satu sama lain? Bukan sekedar melakukannya, tapi untuk meningkatkan popularitas mereka. Tapi oke lah, image mereka diatur sama dibentuk oleh keinginan pasar. Tapi gimana dengan karya-karya mereka? Itu pasti hasil dari karya seni mereka sendiri kan? Sama aja nih, karya-karya mereka kan dibuat untuk menjadi laku, untuk dibeli oleh para penggemar mereka. So, bila para penggemar mereka mempunyai selera musik yang buruk, pasti pun mereka terpaksa membuat musik yang buruk. Bahkan dalam dunia akting, bukan satu atau dua orang aktor dan aktris aja yang tidak mengetahui apa itu akting sebenarnya. Bagaimana saja teori-teorinya, dan lain sebagainya. Ya, begitulah. Lalu gimana mereka bisa terkenal? Ya, karena mereka cantik, tampan, dan akting seadanya. Jadi, apa sebenarnya seni dalam musik, akting, pembuatan film menurut kamu itu? Aku akan coba jelaskan dengan mudah buat kamu. Dalam bermusik contohnya, musik bukanlah sesuatu yang diciptakan untuk bisa dinikmati oleh kuping awam saja. Musik berkaitan erat dengan matematika, dengan hitungan, bahkan arsitektur. Seseorang harus kuliah 4 tahun, bahkan lebih untuk dapat mengerti teknik dan cara menciptakan musik yang baik. Setelah lulus pun, bisa jadi ia harus bergelut selama 1 tahun penuh, hanya untuk menciptakan satu keping musik yang berdurasi 5 menit. Oh ya? Iya, demikian juga dengan akting, tari, seni rupa, atau seni lainnya. Namun, justru orang-orang ini jarang sekali terdengar di kalangan umum. Mereka tidak terkenal, tidak dielulukan, tidak memiliki penggemar yang jutaan jumlahnya. Dan itu karena mereka tidak rela seni mereka dijadikan komoditi, produk, dan hal semacam itu. Iya, namun kalau saja masyarakat kita mau belajar dan mengapresiasi seni dengan lebih baik, orang-orang yang lebih layak disebut sebagai artis ini pasti akan muncul ke permukaan. Nama mereka akan sering kita dengar. Jadi kamu paham sekarang kan, bahwa apa yang masyarakat umum tahu tentang seni itu sebenarnya bukan seni, melainkan komoditi, produk yang dibentuk dan dikemas demi kepentingan komersial. Dia lama banget ya. Coba
Berapa? Makan dulu kali, Mas. Duh, kita ini janjian loh. Padahal kita janjiannya sudah harus berada di sana. Halo Dian. Aduh. Ayo, kita berangkat. Gila si Dian tuh ngetop banget sih. Masa pulang sekolah sampai dijemput segala kayak gitu. Yang ngejemput juga lumayan lagi tampangnya. Kayaknya nih ya, yang lumayan itu tuh manajernya si Dian deh. Soalnya setiap hari gue lihat si Dian pulang sama dia terus. Tapi lu yakin gak kalau itu manajernya? Jangan-jangan supir manajernya lagi. Ya iyalah Arin, masa manajernya yang hitam, gendut, bulat kayak gitu? Ya, kita harus ngikutin dia. Soalnya gue yakin nih, kayaknya mereka mau ke studio deh. Gue harus ngedeketin manajernya nih. Gue mah mau bayar berapa aja, asal gue jadi artis gak apa-apa. Iya, oke. Sekarang kita ikutin. Itu jamu dan lahir, Ki. Lama banget sih, itu manajernya keluar. Panas banget lagi. Yang ada nih, nanti kulit gue jadi hitam. Orang hidup hanya tahu satu hal yang pasti tentang kematian. Bahwa kematian pasti akan datang pada semua yang bernafas. Selebihnya akan selalu menjadi sebuah misteri. Tidak ada yang tahu mengapa seorang anak yang sehat tanpa penyakit meninggal karena penderitaannya, dalam kekecewaan tanpa ada yang mencintainya. Dalam sebuah penderitaan, bisa saja terjadi sebuah kebahagiaan. Dan begitu juga sebaliknya. Karena itu, hidup bukan soal menderita atau bahagia. Tapi bagaimana kita menentukan pilihan untuk menjalani kehidupan ini sebaik mungkin, agar kita bisa memastikan bahwa kita telah melakukan yang terbaik saat kematian datang menjemput. Terkadang ada beberapa hal yang tidak bisa dirubah. Semoga kamu bisa mengerti dan bisa menerima ya. Gue kecewa, Rif. Gue udah ngelakuin semua hal yang bisa gue lakuin. Tapi tetap aja akhirnya seperti ini. Tapi paling tidak kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, Bor. Dan sekarang kita tidak bisa melakukan apa-apa. Enggak, Rif. Masih ada yang bisa gue lakuin. Assalamualaikum, Kong. Sepertinya ada dari kantong ini. Masya Allah. Dek, kamu nggak boleh minum air ini ya.
air mentah. Bang, lapar bang, cuman cari beruang. Kamu punya minum nih buat kamu. Makanan buat kamu. Kamu minum ya. Sekarang kamu makan. Hah? Kong, Abur datang kemari mau ngambil adik-adiknya Entong. Biar Abur yang ngurus di rumah. Nanti tiap harinya Abur bakal datang ke sini buat merawat Engkong. Iya Kong ya. Sekarang Kong makan dulu ya. Abur suapin. Dari surat-surat R.A. Kartini terungkap bahwa beliau kecewa dengan sistem dunia pendidikan di Indonesia pada saat itu karena tidak berpihak kepada kaum perempuan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sekarang adalah kapan diterbitkannya Habis Gelap Terbitlah Terang? Ada yang tahu? Arif? Tahun 1922, Pak. Bagus. Selain R.A. Kartini, banyak sekali pahlawan wanita Indonesia yang tentunya hebat, seperti Cut Nyak Dien. Nah, sekarang saya mau tanya, ada yang tahu nggak Cut Nyak Dien itu siapa? Dian? Cut Nyak Dien. Iya. Sepertinya saya pernah dengar, Pak. Ya minimal kamu tahulah Cut Nyak Dien itu berasal dari daerah mana? Nanti makeup gue luntur. Banget sih. Panas lagi, elah. Yaudah, Wak, mending kita nunggu di mobil aja yuk. Apa aja? Kalau kita nunggu di mobil, yang ada nanti kalau manajer yang lewat, kita nggak ada, gimana? Nggak mau gue. Ayo tenang ya. Abang saja. Nur, sini kan? Iya Pak. Tolong ambilkan map-map dalam mobil ya. Saya mau membicarakan kontrak dengan produser. Nanti map itu kamu serahkan kepada sekretarisnya Pak Win, Mbak Depi. Nanti saya mau meeting dulu sama Dian di ruangan Bu Neni ya. Sebentar. Baik Pak. Nah, setelah itu kamu tunggu di ruangan supir tempat seperti biasa ya. Jangan kemana-mana. Iya Pak. Iya iya iya. Ayo saya. Iya, Dek. Itu manajernya dia. Iya, sudah bangun. Nih, pegang. Hai Om, kenalin, nama saya Wati Om. Saya temennya Dian. Wati. Iya, tenang aja Om, saya udah direkomenin kok sama Dian buat ketemu Om. Nama Om siapa? Saya? Iya. Saya Sandung, Mbak. Kok namanya Sandung sih? Jelek banget, Boy. Masa manajer kamu gitu namanya? Ih, Arin, diem lo. Nama boleh katro, tapi siapa tahu jabatannya kan? Diem aja. Oh ya, Om mau kemana Om? Kok bawa-bawa map? Oh ini mapnya mau saya bawa ke dalam buat meeting sama produser. Apa lo bilang? Don't judge a book by its cover. Jadi gini nih Om. Om kan manajernya Dian. Hah? Om bisa dong bantuin saya buat jadi pemain sinetron. Artis Om, artis. Jadi artis? Iya. Pemain sinetron? Iya Om. Ih, Om kan manajernya Dian. Om yang bikin dia ngetop. Masa
Masa bikin saya ngetop juga nggak bisa sih? Saya kan juga cantik, Om. Saya berani bayar Om deh. 20 juta. 20 juta, Om. Nggak bakal nolak dong, Om. Ya kan? Bikin saya jadi artis, Om. 20 juta. 20 juta. Kalau kurang saya tambahin lagi, Om. Gimana? Asal Om bisa bikin saya ngetop, eksis sejagat raya. Ya, ya. Saya tambahin lagi, Om. Om tenang aja, ya. Deal nggak? Deal dong. Akhirnya gue jadi artis. Gue bakalan jadi kaya sama dia. Fix ya, semua orang bakalan kagum sama gue. Terus nanti followers gue banyak. Tuh, apa ya nama fans clubnya ya? Latios. Aduh apa ya? Lati lovers. Lati natik. Pokoknya apa aja lah ya. Pokoknya nanti fans clubnya gue yang ngurus ya. Siap deh, siap. Wati lovers. Bagus banget. Lo jangan sedirin, jangan sedih. Nanti lo juga bakalan terkenal. Soalnya nanti kalau misalnya gue udah terkenal duluan, kan ada infotainment tuh ngeliput gue sehari-hari kan. Nanti lo ada di samping gue, jadi asisten gue. Kali nanti juga ada di sini. Bener banget lo. Gue pengen. Iya, sabar. Mas Anur. Mas Anur. Mas Anur. Malah, Mas Roto. Ngagetin aja sampean. Ya gimana saya nggak ngagetin? Udah dipanggil-panggil dari tadi nggak nyaut-nyaut. Lihat wajahnya itu polos bolong. Ada apa sih? Gimana saya nggak polos-polos bengong-bengong, Mas? Kenapa? Tadi ada orang yang nawarin saya uang 20 juta, Mas. 20 juta? Iya, Mas. Tapi asal saya bisa bantuin dia masuk TV. Wah, ini namanya rezeki. Rezeki itu nggak boleh ditolak. Kamu tahu kan, majikanku siapa? Sutradara. Kalau sekedar buat masuk TV doang itu hal yang gampang toh Mas Anur. Nanti aku bilang sama juragan, Pak, ada saudaraku dari kampung nih mau masuk TV, bantu ya. Pasti bakal diain. Mantap itu. Ya. Jangan oke aja. Ingat, 20 juta tadi bagi 2. Bagi 2. Makassar. Kaya, cakep, ngetop, tapi lemot. Ya udah lah, ya biarin aja. Yang penting kita bakalan eksis. Kamu kok sendirian di sini? Lagi mikirin apa? Boleh aku duduk di sini? Maaf ya, aku ganggu kamu. Aku juga mau minta maaf soal apa yang dilakuin teman-teman tadi sama kamu. Jangan
pikirin. Aku cuma mau bilang, di negeri ini apapun yang kita lakuin dianggap berbeda dari mayoritas yang ada, itu pasti akan ditertawakan atau dicemooh. Gak apa-apa kok. Aku sadar, aku memang banyak nggak tahu apa-apa. Dari sejak kecil, aku udah sibuk jadi artis. Ya, setiap harinya aku cuma bisa menghafal lagu, latihan dance, atau menghafalkan skenario film. So, banyak hal yang memang aku nggak tahu. Tapi bukannya kamu itu homeschooling ya? Emang guru kamu nggak ngajarin apa-apa gitu? Homeschooling yang aku lakuin cuma status aja kok. Aku nggak benar-benar serius belajar seperti selayaknya yang dilakukan anak-anak homeschooling. Kamu boleh tanya masalah acting, masalah berkesenian, aku bisa jawab kok. Tapi soal Pancasila, apalagi sila-silanya dan butir-butirnya, serius, aku nggak tahu. Oh iya, aku Dian. Aku Ani. Kenapa jadi si Ratu Muna itu sih yang duluan deket sama si Dian? Ya nggak heran sih. Si Ani kan emang jagonya tuh, Carmu. What? Berarti lu kalah dong. Masa aja kalah? Enggak ya, gue nggak kalah. Oke, emang si Ani itu jago kalau urusan charmu, pelajaran, moralitas. Oke, gue akuin. Tapi urusan ngegaul sama artis, gue nggak bakal kalah. Kita lihat aja nanti. Bang, deket banget gue. Kehidupan aku kan, hampir semua kegiatan yang aku ikuti diliput dan diabadikan. Aku gak kebayang betapa melelahkannya kalau seharian penuh ikutin aktivitas kamu. Aktivitas fisiknya mungkin memang gak terlalu melelahkan. Yang melelahkan adalah saat kita tidak bisa menjadi diri sendiri selama 24 jam. Dan kita harus berpura-pura menjadi orang lain yang seperti diinginkan para produser dan para pemilik label. Maksud kamu? Image, An. Para produser dan pemilik uang selalu menginginkan keuntungannya. So, kita para artis harus dibentuk agar image kita diinginkan sesuai pasar. Dari cara kita berpakaian, berbicara, bergerak, dan lain sebagainya. Oh ya? Iya. Ada juga yang harus berpura-pura anggun, karena penggemarnya adalah orang-orang yang berasal dari kalangan tertentu. Kamu percaya? Bahkan ada yang diminta untuk pura-pura pacaran hanya untuk menaikkan penjualan kaset atau CD, atau menaikkan penjualan film yang akan mereka rilis. Apa itu terjadi juga di luar negeri?